ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan
Warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon, Minggu 5 Februari 2023, pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khususnya bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita kelahiran, hut pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam rangka memperkuat spiritualitas Tuagama Klasis Kota Ambon, maka tim pelaksana akan melaksanakan sehari berkorban pada hari ini, Minggu 5 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Karena itu, mohon dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat. Penerimaan kolekta Minggu 29 Januari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp16.857.700. Syukur sebesar Rp4.920.000. Persepuluhan sebesar Rp2.663.000 dan sarana fisik sebesar Rp569.000. Penerimaan kolekta Minggu 29 Januari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.528.500. Syukur sebesar Rp883.000. Persepuluhan sebesar Rp860.000 dan sarana fisik sebesar Rp502.000. Kebaktian Minggu 5 Februari 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Tuasela. Majelis yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Tata kebaktian yang dipergunakan dalam tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Tuagama Kota dan Febiola Abrahams. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 32, nomor 21, ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, Kidung Jemaat nomor 346, ayat 1, 2, 3, dan 4. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 5 Februari 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat dimohon berdiri dan kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jemaat kekasih Kristus, kita tabiskan ibadah di pagi ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nats pembimbing kita dari Mazmur 32, ayat pertama dan ayat yang kedua. Jemaat, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 46, ayat pertama dan kelima. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita mulai. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami tidak sering setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan.
Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah,
Maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesamamu manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di minggu ini kita mendapat pemberitaan firman yang bersumber dari Mazmur 23 ayat pertama sampai 11.
Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba Tuhan, marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus bagi pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Amin. Mazmur 32 ayat 1-11 yang berbunyi demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan orang karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus kendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang beta kasihi dalam Kristus Tuhan, minggu ini LPJ GPM memfokuskan tema khotbah hidup yang murni, mengakui dosa dan diampuni, dengan bacaan yang baru saja kita bacakan dari Mazmur 32 ayat 1-11. Bapak Ibu jemaat sekalian, teks ini sebenarnya dikategorikan sebagai mazmur pujian, tetapi memiliki unsur pengajaran atau unsur hikmat. Jadi pemazmur menawarkan ada dua opsi kepada pendengar pada saat itu, tapi juga bagi kita. Opsi yang pertama yaitu jika kita tetap berada dalam dosa, maka kita memilih distancing dari Tuhan, berjarak dari Tuhan. Tapi opsi yang lain, jika kita memilih mengakui dosa, maka itu pilihan yang bijak karena kita akan getting closer atau mendekat kepada Tuhan. Dan teks ini menstandarkan kepada kita tentang bagaimana cara pemazmur, tapi kita sebagai orang percaya tahu tipsnya untuk mencapai hidup yang murni. Ada 3 hal yang mungkin bisa beta share dan semoga ini memberi penguatan kepada kita sekalian. Yang pertama, dia bilang ada 2 emosi sikap yang bisa diambil dan itu dicontohkan atau diteladankan oleh pemazmur. Yaitu pertama, mengakui dosa, dan yang kedua, diampuni. 2 sikap ini menurut beta menjadi prasyarat
seseorang bisa mencapai hidup atau hati yang murni. Bapak Ibu, kalau orang bilang mengaku dosa, biasanya pengakuan dosa itu selalu diikuti dengan perasaan malu dan rasa bersalah, shame dan guilty. Kalau ketong bikin dosa, seperti ketong hidup di bawah bayang-bayang rasa malu, tapi juga diikuti dengan rasa bersalah yang tidak pernah ada ujungnya. Dua emosi ini terungkap sebagai sikap batin pemazmur. Teks ini menampilkan bahwa ternyata rasa malu dan rasa bersalah itu dia memiliki kekuatan yang sakral. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan dosa dan kemudian dihantui rasa bersalah dan malu, itu sesuatu yang normal. Karena sebenarnya Tuhan menaruh emosi itu dalam batin setiap orang yang punya potensi untuk bikin salah, dan kalau dia punya potensi untuk buat salah, dia juga punya potensi untuk mengalami apa yang disebut dengan atap pemulihan dan pembaharuan. Dia bilang bahwa kalau orang rasa malu dan bersalah itu punya dua sisi. Yang pertama, dia punya sisi negatif, tetapi di lain sisi dia punya sifatnya juga positif. Pada satu sisi ketika Bapak Ibu merasa malu dan bersalah itu dia bisa bersifat toksik. Dia bisa beracun karena dia merusak diri kita sendiri, tapi juga merusak relasi kita dengan orang lain. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan juga bisa mengubah rasa malu dan rasa bersalah yang toksik dan negatif itu menjadi sesuatu yang positif bagi pertumbuhan dan pengembangan spiritualitas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, beta mau lihat dari sisi kalau orang rasa malu dan kemudian itu mengarah kepada sesuatu yang bersifat toksik dan beracun. Kalau ketemu mengalami rasa toksik karena dihantui rasa bersalah itu, dia selalu membuat kita merasa menjadi orang yang paling hina di dunia ini. Kita menjadi orang yang merasa diri rendah. Dan itu menimbulkan luka-luka batin pada diri kita, tapi juga menimbulkan luka pada reputasi dan nama baik kita bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Pemazmur merasakan dampak negatifnya, karena itu pilihan apa yang dia lakukan ketika dia dihantui oleh rasa bersalah. Menurut beta, pemazmur dalam teks ini mengambil jalan yang sangat soft dan arif. Jalan apa yang dia pilih? Dia memilih untuk meneduhkan dan mengheningkan dirinya. Dia berdiam diri di hadapan Allah. Be silent before God. Kalau ketong memilih diam di hadapan Allah, mengapa? Karena ketong tahu bahwa energi dari rasa bersalah itu begitu kuat dan membuat kita merasa lelah dengan perasaan bersalah itu. Dan akhirnya apa yang dilakukan pemazmur, karena dia berdiam diri, dia merasa lelah, kemudian dia mengerang, dan sikap yang berikut adalah dia tertekan dalam jiwa dan batinnya. Mengapa pemazmur tertekan? Karena dia merasa bahwa ada tangan Tuhan yang menekan, tetapi tangan Tuhan yang sama mendisiplinkan pemazmur. Bapak Ibu, kalau ketong bikin salah, apakah Tuhan membiarkan kita menikmati jalan salah itu? Tuhan kita tidak senaif itu. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih secara bebas, kehendak bebas kita memilih jalan baik atau jalan salah. Tetapi Tuhan juga bekerja begitu keras ketika kita berjalan membelok daripada kebenarannya. Dia tahu caranya untuk mendisiplinkan kita dan membawa kita berjalan on the track pada jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Tuhan bilang Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi yang Tuhan inginkan adalah supaya orang fasik itu bertobat dan menikmati kehidupan yang dipulihkan. Bapak Ibu, dalam teks ini apa yang kemudian membungkam puji-pujian dan juga ucapan syukur pemazmur? Dosa. Ternyata kalau Bapak Ibu dan beta punya dosa, itu punya kekuatan yang sangat hebat untuk membungkam sukacita kita,
untuk membungkam puji-pujian kita, tapi juga untuk mendiamkan rasa syukur kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, penghalang manusia untuk berjumpa dengan penciptanya, tapi juga untuk menyembah penciptanya hanya karena satu, karena dosa. Dia merasa malu dan bersalah atas dosanya. Pemazmur bergumul dengan emosi negatif ini, dan karena itu dia bilang bahwa saya merasa orang paling hina di dunia ini. Saya adalah orang yang memiliki cacat dan celah, seperti pada diri saya tidak ada sisi baiknya. Dan karena itu dia merasa malu kepada dirinya sendiri. Dia merasa malu kepada orang-orang yang mungkin mendapat impact atau dampak daripada kesalahannya. Tapi yang terutama dia bilang, beta rasa malu for Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau tadi rasa malu itu bisa memiliki sisa negatif, sebaliknya rasa malu itu juga sesuatu yang sehat. Dia tidak hanya toksit dan beracun. Mengapa? Karena rasa malu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai emosi yang membatasi perilaku seseorang. Rasa malu itu punya benefit, dia punya manfaat. Yaitu supaya apa? Sebagai alat kontrol sosial. Kalau orang bikin dosa dan dia susah rasa malu, berarti orang itu sudah hilang rasa malu dan melanggengkan dosanya. Kenapa Tuhan menaruh rasa malu itu? Supaya kita tahu bahwa ada pembatas yang tidak boleh kita langgar. Mengontrol kata-kata kita, mengontrol sikap kita, mengontrol attitude kita, supaya tidak keluar border atau tidak keluar batas. Beta membayangkan kalau orang selalu bikin salah dan kemudian itu disetujui oleh seluruh masyarakat, itu berarti orang itu sepertinya membiarkan dirinya enjoy dengan dosanya. Kenapa ketong bikin dosa dan kemudian ada hukuman sosial? Karena hukuman sosial itu dipakai oleh Tuhan untuk menertibkan diri kita. Dan karena itu kita katakan bahwa rasa malu ternyata punya sisi yang positif, karena rasa malu itu adalah mekanisme yang Tuhan buat secara alami dalam masyarakat untuk mengontrol setiap pribadi sehingga dia tidak takabur dan hilang arah dalam hidupnya. Kalau Tuhan bisa turun tangan langsung untuk tagur katong, tapi Tuhan bisa memakai banyak cara, banyak orang, bahkan masyarakat ini sebagai alat penegur yang handal, supaya ketong tahu bahwa ketong juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Bapak Ibu pemazmur mengalami sebuah peralihan menurut beta, dari rasa malu yang tadi toksit ke rasa malu yang positif. Ia memilih jalan yang sangat positif, yakni dia memilih mengakui dosanya di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan jujur, dan juga ikhlas. Ada orang yang datang kalau dia bikin salah, dia tahu bagaimana menyelesaikan salahnya. Cukup sederhana. Orang selalu bilang begini, orang Indonesia ini adalah orang yang paling baik. Sehebat apapun dan sebesar apapun ketong pun dosa, masyarakat cuma butuh satu hal, mengaku dosa, selesai. Tapi kalau ketong self defense dan mempertahankan dosa itu dan selalu membela diri, seperti itu membangun antipati masyarakat semakin besar kepada kita. Pemazmur, dia tahu bahwa dia tidak perlu menampilkan antipati masyarakat kepada dia, umat Israel kepada dia. Dan karena itu dia memilih untuk merilis dosanya. Dia mengakui dosanya. Tapi ingat, mengakui dosa itu perlu 3 sikap hati. Mengaku dengan jujur, mengaku dengan tulus, tapi juga mengaku dengan ikhlas. Kalau ketong punya 3 sikap batin itu, maka dipastikan Tuhan berkenan memberi pengampunan. Pengampunan Tuhan akan menggerakkan kita untuk hidup dalam energi dan vibe yang positif. Tapi dengan pengampunan itu juga manusia bisa mencapai apa yang disebut dengan kemurnian hidup. Orang yang terbeban dengan dosanya,
dan tidak diampuni, dipastikan orang itu tidak akan pernah bahagia dan tidak pernah murni hidupnya. Pengakuan dosa yang utuh akan melahirkan pengampunan dosa yang utuh. Bapak Ibu ketong lihat dalam teks ini secara detail disebutkan ada perilaku-perilaku positif yang disampaikan oleh pemazmur. Perilakunya dinyatakan dengan sikapnya secara fisik tapi menggambarkan sikap batinnya. Disebutkan di situ ia berdiri di hadapan Tuhan, bahkan tulang-tulangnya itu menjadi lesu karena dia mengeluh sepanjang hari. Yang kedua, dia mengaku dosa itu setiap waktu siang dan malam karena ia merasa tertekan dengan tangan Tuhan yang membebaninya. Bahkan sum-sumnya disebutkan menjadi kering seperti teriknya musim panas. Yang ketiga, pemazmur memilih tidak bersembunyi dari Tuhan. Dia tidak main petak umpet dengan Tuhan. Bapak Ibu kadang-kadang ketung bikin salah. Kalau para ketung pun pasangan kepada ketung pun orang-orang yang ketung kasihi, ketung takut supaya dong tahu ketung pun salah dan ketung selalu berusaha untuk memanipulasi sikap kita dan bersembunyi dengan dosa kita dan menyembunyikan dosa kita. Mungkin itu juga kita lakukan kepada Tuhan. Pemazmur tidak memilih untuk bersembunyi dan menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa semakin keras dia bersembunyi dan menyembunyikan dosanya dari Tuhan, justru itu akan melahirkan beban demi beban. Dan batu sandungan itu tidak pernah akan beralih dari hidupnya. Dan dia tidak akan pernah mencapai apa yang disebut dengan kemurnian hidup. Sikap yang terakhir, dia berdoa dan menemui Tuhan. Bapak Ibu, doa menurut beta itu adalah terapi healing bagi orang yang bersalah dan berdosa. Kalau Bapak Ibu merasa bersalah dan berdosa, salah satu cara supaya Bapak Ibu sembuh dan mengalami healing yang sempurna adalah berdoalah. Kadang ketung berdoa tidak dengan kata-kata, tapi ketung berdoa dengan menangis. Air mata itu tumpah, menurut beta. Ketika air mata itu berurai, itu bagian dari bahasa doa dan pengakuan yang paling jujur di hadapan Tuhan. Karena air mata kita mewakili perasaan batin kita. Yang kedua, Bapak Ibu, teks ini bilang bahwa kemurnian hidup harus dicapai dan bisa dicapai dengan kesediaan hati kita menerima didikan dari Tuhan. Ada banyak orang yang berkeras hati, tegar tengkuk dan tidak mau dididik oleh Tuhan. Tetapi pemazmur tidak membangun sikap itu dengan Tuhan. Dia merelakan dirinya dididik oleh Tuhan, merelakan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Bahkan dia membiarkan dirinya diremukkan berkali-kali oleh Tuhan. Ada orang bilang begini Bapak Ibu, supaya ketung menjadi seperti emas yang murni, yang terus bercahaya dan cahayanya tidak akan pernah redup, adalah orang yang berdamai dengan kesediaan diremukkan berkali-kali oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu diremukkan berkali-kali oleh Tuhan, dipastikan kualitas kita bukan kualitas rendahan. Bapak Ibu dan beta akan Tuhan buat dan berikan brand, bukan brand yang murahan. Tapi kalau ketong jadi orang Kristen, Tuhan bilang beta kasih brand, itu brand yang berkualitas, brand yang mutunya baik. Dan supaya ketong memiliki kualitas sebagai orang Kristen yang brandnya baik, Tuhan bilang beta tempa ale dengan berbagai penderitaan demi penderitaan, dengan rasa bersalah demi rasa bersalah. Karena itu bagian dari kita punya kesadaran manusia ini terbatas, tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Bapak Ibu, hidup yang murni butuh pendidikan dan pengajaran iman. Ajaran tentang cara dan bagaimana menemukan jalan Tuhan itu. Pengakuan dosa mengantar kita untuk bertransisi atau beralih dari ikatan kepada dosa menuju ruang pertobatan dan pemulihan. Yang ketiga Bapak Ibu, teks ini bilang orang yang hidupnya jujur dan murni itu selalu diberikan ganjaran ilahi. Dan apa ganjaran ilahi yang diberikan bagi orang-orang yang bersedia mengaku dosanya dengan ikhlas? Tuhan bilang bahwa setiap orang yang menyelesaikan dosanya dengan Tuhan, Tuhan memberikan satu garansi. Dia memiliki sukacita dan dia akan bersorak
bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apa pesan bagi Bapak Ibu dan Beta di minggu ini? Sesuai dengan tema khotbah, Beta coba memberikan beberapa pesan reflektif untuk kita jadikan sebagai pedoman di minggu ini. Yang pertama, Beta mau bilang begini, mengaku dosa agar beroleh pengampunan itu merupakan sebuah perintah iman. Jadi itu bukan hukum tawar-menawar, tapi itu wajib Bapak Ibu dan Beta lakukan. Mengapa kita harus mengaku dosa? Karena manusia hakikatnya adalah pendosa. Setiap hari kita punya peluang untuk melakukan dosa. Kita rentan sebagai pelaku dosa. Karena kita rentan sebagai pelaku dosa, maka potensi untuk melakukan dosa itu selalu besar setiap hari. Dan Tuhan bilang begini, kalau potensi itu ada pada kita, kerentanan itu ada pada kita, maka kita diwajibkan untuk setiap saat, setiap waktu sedia menyelesaikan dosa-dosa kita dengan Tuhan. Pola dan keteladanan pemazmur perlu dicontohi oleh kita. Belajar bagaimana cara baik untuk mencapai hidup murni dan bagaimana menjaga supaya kita tetap setia, konsisten hidup sebagai orang benar. Bapak Ibu, hidup murni perlu didoakan. Hidup murni perlu diupayakan dengan tulus lewat sikap iman kita. Ada orang bilang, oh iya karena beta manusia bikin dosa, jadi beta boleh setiap saat tolerir dengan dosa itu. Tapi Tuhan bilang di sini bahwa ternyata untuk mencapai hidup murni itu perlu juga doa. Tapi doa saja tidak cukup, perlu upaya dan kerja keras dari kita sendiri sebagai manusia. Kalau Tuhan berupaya untuk mencari kita, upaya Tuhan mencari kita itu tidak akan pernah final jika Bapak Ibu tidak meresponi upaya itu dengan sikap kita berdoa, mengupayakannya sebagai bagian bahwa kita bekerja bersama dengan Tuhan sebagai satu tim yang baik, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diuji dan kemudian dimurnikan dan dimuliakan oleh Tuhan. Polanya sederhana Bapak Ibu, mengaku dosa, diampuni, berbahagia, diberkati. Itulah jalan utama untuk mendapat satu sukacita sempurna. Yang kedua Bapak Ibu, sikap mengakui dosa dan diampuni itu tidak dipahami dalam proses Bapak Ibu dan Beta bertransaksi dengan Tuhan. Ada hukum sebab akibat atau ada aksi dan reaksi. Tidak. Tapi mengakui dosa itu harus dilakukan dengan tulus dan jujur, karena setiap pilihan itu adalah bagian dari rasa kasih dan penghargaan kita kepada Tuhan yang sedia mengampuni kita tanpa pamrih. Selamat mengakui dosa, selamat diampuni, dan selamat menikmati hidup murni dan berbahagia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 366 ayat 1 dan 2. Ya kasih yang merangkul. Kasih yang merangkulku
Sebagai respon pemberitaan firman, kita akan mengungkapkan pengakuan iman. Beta silakan jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, bersama-sama semua umat percaya pada segala tempat dan di sepanjang sejarah, marilah kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan satu hati, satu suara. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, terlahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Beta persilahkan solois dari Tuagama, persembahan pujian dari Tuagama Kota. Disilahkan. Oh ya. Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Izinkanlah kami para Tuagama untuk mempersembahkan kidung pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Kami Tuhan yang datang kepadamu
jalan yang kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Marilah kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Itulah yang pertama dan yang terutama. Dan yang terutama. Makasih untuk pujiannya. Bapak-bapak tua agama yang biasa di belakang layar sekarang tampil di depan layar. Beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Ketum bisa duduk menikmati ibadah yang indah seperti ini karena kerja mereka. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 292 ayat pertama dan seterusnya, dan Kidung Jemaat nomor 439. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil persembahan diberikan, kita melakukan Kidung Jemaat 292 ayat 1 hingga selesai, dan Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 hingga selesai. Sambil
Jemaat kekasih Kristus, mari kita mensyukuri berkat Tuhan. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kita mendengar pujian dari Nona Febiola Abrahams. Nona atau Ibu, beta silakan. Oh ya, silakan. Selamat pagi jemaat, shalom. Ya, semoga pujian ini menjadi berkat perkataan semua dan selalu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur.
kasih pujiannya Usi Ebi. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita menenangkan diri kita untuk masuk dalam syafaat kudus di pagi ini. Kita berdoa. Seperti permazmur, kami memilih berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami melepaskan semua dosa dan pelanggaran kami dengan satu keyakinan bahwa Allah kami yang Maha Kasih sedia memberi pengampunan supaya hidup kami dipulihkan dan dimurnikan menjadi baru setiap hari. Kami mohon kekuatan batin dari Tuhan untuk berjalan dan menikmati hidup ini dengan dinamikanya, dengan terus menghadap dan mengarahkan perhatian kami kepada Tuhan yang memberi kepada kami perlindungan, berkat, dan rahmat dalam setiap agenda-agenda kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa diberkatilah kami sebagai pribadi dan keluarga. Biarlah Engkau menganugerahkan kekuatan kasih dan pengampunan itu terus-menerus dikerjakan dalam hidup kami, supaya kami boleh mengecap janji baru, kebahagiaan dan berkat yang tidak berkesudahan itu. Bagi kami sebagai kepala keluarga, jadikanlah kami sebagai imam dan pelindung yang baik bagi istri dan anak-anak kami, bahwa tidak berhenti kami menjadi tiang dan pilar doa, di mana kami bukan hanya menjadi pendoa sejati bagi keluarga kami juga menjadi pekerja-pekerja yang tangguh dan profesional di dalam Tuhan. Berikanlah kami sebagai kepala keluarga untuk tidak berhenti memberikan keteladanan yang baik kepada orang-orang yang memiliki ikatan emosional dan kekasih-kekasih hati kami. Kami berdoa bagi kami sebagai ibu rumah tangga, berikanlah kepada kami kelembutan hati untuk senantiasa menghadirkan kasih dan kelembutan itu kepada suami dan anak-anak kami. Biarlah kami menata layani kehidupan keluarga kami dengan baik, dengan bijaksana dan cakap. Kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang ada dalam janin dalam kandungan sampai yang menikmati pendidikan dan mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya anak-anak kami diberikan hati seperti seorang murid yang mau mendengar, tapi juga bersedia dibentuk dan diajari oleh Tuhan lewat media-media pembelajaran di mana mereka belajar berakar bertumbuh di dalam Kristus, bukan hanya untuk menemukan suatu pencerahan intelektual, tetapi mereka juga mengalami pembaharuan dalam budi pekerti dan motivasi mereka dalam hidup dan meraih masa depan yang jauh lebih cerah. Kami berdoa bagi orang-orang muda kami, supaya mereka menghargai kemudaan mereka untuk memuliakan Tuhan. Bagi kami juga sebagai orang tua, bantulah kami menjadi orang yang dituakan, dan kami percaya bahwa keubanan itu adalah tanda kehormatan, dan kami mengalirkan itu kepada generasi-generasi yang muda. Kami mendoakan umat Tuhan yang bergumul dengan sakit mereka, Tuhan jamah sembuhkan. Janda, duda, yatim piatu, mereka yang termarginalkan, Tuhan mengangkat harkat dan martabat mereka. Kami doakan bagi pelayanan gerejamu di tingkat sinode, klasis dan jemaat, secara khusus klasis Kota Ambon yang memadahi beberapa jemaat. Diberkatilah pimpinan klasis dalam tanggung jawab persekutuan, kesaksian dan pelayanan, supaya mereka bisa menjadi pengarah dan pembimbing yang baik dalam tugas kepemimpinan mereka sebagai pelayan Tuhan, di mana wibawa rasuli itu selalu Tuhan hidupkan dalam berbagai tanggung jawab pengabdian dan pelayanan mereka. Kami berdoa bagi agenda persidangan beberapa jemaat yang dilakukan dan ada pendampingan dari klasis. Semoga seluruh agenda persidangan jemaat menjadi bagian dari pertemuan iman
di mana keputusan yang diambil merupakan keputusan iman yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Persiapan persidangan klasis pada tanggal 26 Februari nanti dengan kepanitiaan yang ada, kami serahkan supaya diberkati oleh Tuhan, dipimpin dengan terang dan hikmat Tuhan, supaya realisasi kegiatan ini boleh bermakna dan berdampak positif bagi pengembangan klasis ini ke depan. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang bermitra dengan gereja, biarlah kasih karunia Tuhan memberkati para politisi dan praktisi-praktisi di bidang pemerintahan, supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari aktualisasi iman mereka kepada Tuhan dan bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Kami berdoa bagi ibadah yang kami gelar di pagi ini. Semua orang yang berpartisipasi secara aktif dan pasif, mereka yang bekerja di depan layar maupun di belakang layar, kami minta biarlah kasih, cinta, dan berkat Tuhan yang sempurna tercurah atas kami semua. Secara khusus hari ini sehari berkorban untuk penguatan spiritualitas para tuagama yang ada di klasis Kota Ambon, kami berdoa kiranya diberkatilah sehari berkorban ini supaya menjadi tanda kasih kami kepada Tuhan dan tanda pelayanan kami yang tulus kepada para tuagama. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami bawa kehidupan kami memasuki minggu yang baru. Biarlah ibadah kami memberikan energi bagi kami untuk memasuki ibadah yang sesungguhnya. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Izinkan kami mengakhiri syafaat kudus di pagi ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita masuk pada pengutusan dan janji penyertaan. Kita silahkan jemaat berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 251 ayat pertama, 2, dan 4. Maju berjuanglah terus. Ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Untuk itu jemaat, terimalah janji penyertaan dan pemberkatan
yang berasal dari pihak Allah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu sekalian damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai dan jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beramal tambah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian, shalom.